Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafita Wulandari, mahasiswa Stajibul Kenduri. Saya di sini akan sedikit menjelaskan seperti apa sih itu korupsi. Nah, yang pertama, pengertian korupsi. Pengertian korupsi secara umum adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Atau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah suatu tindakan melawan hukum dengan maksud tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, bentuk-bentuk korupsi. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk korupsi? Yang pertama yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, pemberian hadiah, serta benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketiga, unsur-unsur korupsi. Unsur-unsur korupsi ini seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kesempatan, penyalahgunaan wewenang, sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta merugikan perekonomian negara. Yang keempat, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Apa saja faktornya? Ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini apa? Jadi faktor internal adalah faktor utama yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat atau karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya, yang meliputi seperti sifat tamak dan gaya hidup yang konsumtif. Lalu faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti faktor ekonomi, faktor politik, faktor hukum, faktor organisasi, dan faktor lainnya. Selanjutnya yang kelima, cara mengatasi korupsi. Saya akan menyebutkan 5 caranya. Cara yang pertama yaitu membangun supremasi hukum yang kuat. Yang kedua, ekstensi para aktivis. Cara ketiga, menciptakan pendidikan anti korupsi. Cara keempat, membangun pendidikan moral. Dan cara terakhir yang kelima yaitu pembekalan pendidikan religi yang intensif. Selanjutnya yang akan saya sebutkan adalah contoh-contoh kasus korupsi di Indonesia. Ada banyak ya contohnya, tapi yang akan saya sebutkan hanya ada beberapa saja, yaitu 3 contoh. Contoh pertama, kasus IKTP. Dalam kasus ini, total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Lalu, contoh kedua, kasus proyek Hambalang. Dalam kasus ini, total kerugian negara mencapai 706 miliar. Yang ketiga, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dengan total kerugian negara mencapai 3,7 triliun. Subhanallah, sangat amat miris bukan? Jika masih punya hati nurani, tolong hentikanlah perilakumu yang selalu ingin korupsi. Nafsu serakahmu tidak akan membahagiakanmu, melainkan menyengsarakanmu. Masa iya sih kita yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang katanya berketuhanan Maha Esa, namun masih saja melakukan korupsi? Ayo kita bangun bersama negara kita, negara Indonesia yang maju. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang korupsi. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian, saya Nafita Wulandari memohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.